Kecuali lu anak orang kaya raya, kayaknya nggak usah deh nonton video ini. Banyak orang yang gua kenal capek kerja dan maunya rebahan aja tapi dapat duit. Sama dong. Gua bisa bilang itu bisa dilakukan, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus ada yang gantiin lu untuk kerja. Gimana caranya? Apakah anak adalah jawabannya? Tentu aja enggak. Karena kalau gitu, artinya lu menjadikan anak lu sebagai calon generasi sandwich. Apakah punya bisnis solusinya? Bisa. Tapi enggak semua orang bisa berbisnis. Jawabannya menurut gua, yang paling kita sebagai orang-orang biasa aja bisa lakukan adalah punya saham perusahaan. Nah, dalam video kali ini gua akan coba jelasin ke kalian kalau saham itu bisa dijadikan kendaraan untuk kita nggak kerja lagi tapi masih dapat penghasilan. Lanjut. Misalnya kita pengen pensiun di tahun 2030. Kita mesti cari tahu dulu berapa UMR di tahun itu. Kenapa UMR? Karena UMR memang udah diatur pemerintah untuk bisa mencukupi kebutuhan bulanan di masa itu. Jadi minimal kita dapat segituan lah biar tetap hidup. Acungkan tangan di kolom komentar untuk sobat-sobat yang bahkan sampai hari ini gajinya belum UMR. Semoga segera ya. Ngomong-ngomong, gua pakai acuannya UMR di Jakarta ya, yang di tahun ini sekitar 5 juta rupiah per bulan. Dengan asumsi kenaikan gajinya per tahun adalah 10% per tahun, amin, maka di tahun 2030 kemungkinan UMR Jakarta nilainya adalah 8,9 juta rupiah. Atau kita bulatkan aja jadi 9 juta rupiah. Oke? Ini artinya di 2030 kita minimal punya gaji 9 juta rupiah untuk bisa sekedar hidup. Gimana caranya saham bisa menghasilkan 9 juta rupiah per bulan menggantikan kita? Nah, itulah yang akan kita dalami di video kali ini. Siapin catatan karena kita akan belajar sebentar lagi. Step pertama, beli saham sama dengan beli bisnis. Mantranya begitu. Karena beli saham sama dengan beli bisnis, kita tentu dong nggak pengen beli dengan asal-asalan. Karena lu hanya mau beli bisnis yang produk atau jasanya laku. Bukan cuman laku doang, tapi beneran menghasilkan keuntungan alias laba bersih. Kenapa harus ada laba bersihnya? Karena ya lu mau dapat duit dari mana kalau labanya nggak ada? Iya nggak? Apa yang mau dibagiin kalau gitu? Ketika perusahaan ada laba bersihnya, setidaknya mereka punya 3 pilihan. Pertama, bayar utang, kalau punya utang perusahaannya. Yang kedua, ekspansi bisnis baru, kalau mau. Yang ketiga, bagi dividen ke pemegang sahamnya. Karena itulah penting untuk kita pilih perusahaan yang benar untuk menggantikan kita biar kita nggak usah kerja lagi di masa depan. Alias pensiun. Gitu. Nggak pakai lama, gua spill saham yang kinerjanya oke. Menurut gua adalah saham dari perusahaan Astra International yang kode sahamnya adalah ASII. Tapi sebelum itu, gua minta tolong banget untuk jangan kalian telan mentah-mentah informasi ini. Ini hanyalah contoh. Silahkan pakai kerangka berpikir ini untuk menganalisa saham-saham dari perusahaan yang kalian suka. Oke? Kalau tertarik dengan saham ASI ini, gua udah buatkan analisanya. Kebetulan kemarin baru aja ngelewatin 100.000 views. Linknya ada di kolom deskripsi. Lanjut.
Pasti lu bertanya-tanya kan, kenapa saham Astra bang? Gua pilih saham ini karena sejak dia IPO di tahun 1990, hanya pada periode 1997 sampai 2002 lah dia pernah tidak bagi dividen. Ada yang tahu kenapa dia nggak bagi dividen saat itu? Komen di bawah ya. Sisanya, Astra selalu bagi dividen. Bahkan saat krisis tahun 2008-an dan krisis karena COVID di tahun 2020. Jadi gue cukup yakin dia akan bagi dividen di tahun 2030 dan bahkan tahun-tahun selanjutnya. Ingat ya, tadi kan masalah kita itu capek kerja dan pengen ada yang gantiin kita kerja supaya kita tetap dapat duit. Dan gue pikir si Astra ini cocok untuk menggantikan gue. Dan berikut ini adalah tabel dividen si Astra dari tahun 2008 hingga 2023. Sekilas kita lihat kalau trennya itu naik dividen per lembarnya. Ini kabar baik untuk para pemegang sahamnya. Kita tentu berharap di tahun 2030 nanti atau bahkan 15 tahun lagi dividennya lebih besar daripada hari ini. Ya nggak? Dalam video gue yang sebelumnya, gue memperkirakan dividen per saham di tahun 2024 ini adalah Rp420 per saham. Nah, di video kali ini gue mau lebih konservatif. Gue berasumsi dividen Astra tahun 2024 ini adalah Rp400 per lembar. Dan di tahun-tahun selanjutnya, gue berasumsi nggak naik, nggak turun. Tetap Rp400 per lembar. Ingat ya, ini hanya asumsi, supaya ceritanya tidak terlalu kompleks. Step kedua, belinya berapa lembar saham? Kita sekarang udah tahu kalau punya saham sama dengan punya bisnis. Karena kita punya bisnis, kita berhak dong atas keuntungan dari bisnis tersebut. Nah, di saham kita juga bisa dapat keuntungan dari bisnis tersebut. Namanya adalah dividen. Tentang dividen gue udah sebutin di step yang sebelumnya kalau gue punya asumsi dividen Astra di tahun 2024 ini kemungkinan akan Rp400 per lembar. Artinya apa bang? Artinya kalau kita punya satu lembar saham Astra ini, kita berhak untuk dapat dividen Rp400. Kalau kita punya 100 lembar, tinggal dikaliin aja 100 lembar dikali Rp400 alias Rp40.000. Simple. Sampai sini harusnya lu masih paham ya. Kalau lu punya lembaran saham ini, bahkan satu lembar pun dia bisa menghasilkan uang untuk lu. Punya satu lembar aja udah berhak dapat Rp400. Gimana kalau kita punya 1 juta lembar? Tunggu dulu. Untuk punya 1 juta lembar saham, kan kita mesti ngeluarin duit untuk beli lembaran-lembaran itu. Pertanyaannya kan, berapa harganya 1 lembar saham Astra itu? Gampang, tinggal cari di Google harga 1 lembar saham Astra. Langsung keluar deh harganya. 1 lembar per hari ini 1 Oktober 2024 adalah Rp5.125. Berarti untuk beli 1 juta lembar saham Astra, kita butuh duit berapa teman-teman? Iya, betul. 1 juta lembar dikali Rp5.125 alias Rp5,125 miliar. Nah, dari mana duitnya? Tapi tunggu dulu. Lagi pula, emangnya kita butuh 1 juta lembar untuk gantiin kita kerja? Belum tentu harus segitu. Kalau kita punya 1 juta lembar, berarti dividennya kan Rp400 dikali 1 juta lembar. Hasilnya adalah Rp400 juta. Ini mah kelebihan. Di 2030 kan kita cuma butuh 9 juta per bulan. 9 juta per bulan dikali 12 bulan, hasilnya adalah Rp108 juta.
Kalau setahun kita dikasih 400 juta rupiah mah kelebihan gak sih? Kita mah sebagai manusia senang-senang aja ya dikasih 400 juta setahun sama Astra. Tapi modal untuk beli 1 juta lembar sahamnya kan gede banget juga. Kalau kebutuhan kita hanya dalam tanda kutip 108 juta rupiah per tahun, berarti tinggal kita bagi aja 108 juta dengan 400 rupiah. Kenapa gitu? Karena kan 1 lembar asumsinya bisa menghasilkan 400 rupiah nih. Kalau 108 juta rupiah dibagi 400 rupiah, ketahuan deh kalau ternyata kita cuma dalam tanda kutip butuh 270.000 lembar saham Astra untuk bisa dapat 108 juta per tahun, alias 9 juta per bulan. Gitu. 108 juta rupiah ini datangnya dari mana, Bang? Ya, dari dividennya. Kenapa Astra bisa ngasih kita uang segitu banyak secara cuma-cuma? Ini jelas nggak cuma-cuma ya. Kan kita adalah pemegang 270.000 lembar saham Astra. Berarti kita berhak dong atas dividen dari tiap lembaran saham yang kita punya. Gitu. Selalu ingat, membeli saham sama dengan membeli bisnis. Membeli 270.000 lembar saham Astra sama dengan membeli kepemilikan bisnis dari 270.000 lembar saham Astra itu. Keren banget kan? Kalau udah punya 270.000 lembar saham Astra itu, kayaknya udah bisa deh pensiun. Dengan asumsi di tahun 2030, si Astra ngasih dividen Rp400 per lembar. Kan kita jadi berhak tuh atas 108 juta rupiah yang bisa langsung kita pakai duitnya di kemudian hari. Tujuan kita jadi tercapai karena ada yang menggantikan kita kerja, tapi masih dapat 9 juta rupiah per bulan tanpa kita harus ngapa-ngapain. Ah, indahnya. Jangan sampai lupa kalau untuk beli 270.000 lembar itu butuh duit ya teman-teman. Dan biar aman plus angkanya bagus, gimana kalau kita buletin ke atas aja? Jadi 300.000 lembar. Jadi kalau punya 300.000 lembar, artinya setahun kita bisa dapat 120 juta per bulan. Kenapa biar aman kita mesti punya 300.000 lembar? Karena dividen itu juga sebenarnya bisa kena pajak. Pajaknya 10%. Kalau 120 juta terus bayar pajaknya 10% sama dengan 12 juta, kan sisanya pas banget tuh 108 juta. Jadi bisa kita pakai tanpa rasa bersalah dan memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Step ketiga, dari mana duitnya? Untuk bisa punya 300.000 lembar saham Astra, kita harus ngeluarin 1,5 miliaran rupiah. Banyak banget. Tapi lu gak usah khawatir, kan belinya gak langsung semua. Gak mesti kita dalam sehari harus beli 300.000 lembar. Kan kita juga berharapnya nanti di sekitar tahun 2030 punya total 300.000 lembarnya. Gak mesti buru-buru. Sekarang tahun 2024. Tahun 2030 itu masih 5 atau 6 tahun lagi. Jadi ya dicicil aja. Nyicil beli sampai totalnya 300.000 lembar. Tentu kita pengennya dapat harga yang paling rendah ya. Harapan kita ketika punya goal untuk bisa ngumpulin saham ini 300.000 lembar adalah harga sahamnya kalau bisa turun. Aneh banget ya, kalau bisa turun. Karena kalau naik terus, modalnya yang harus kita keluarkan untuk beli lembaran demi lembarannya jadi makin gede. Kapan bang turunnya? Gue nggak tahu. Tapi yang pernah terjadi adalah saham Astra pernah drop banyak waktu lagi pandemi kemarin tahun 2020. Harganya pernah tinggal 3.630-an per lembar. Kan jadi enak banget tuh kita belinya. Satu lembarnya bukan 5 ribuan kayak hari ini, tapi cuman 3.600-an.
Ngerti ya maksud gua ketika berharapnya saham ini makin murah dan makin murah dan makin murah. Jadi semangat ya kalian untuk ngumpulinnya. Satu lagi, emangnya harus 300.000 lembar ya bang? Ya nggak harus. Ini 300.000 lembar karena kita mau mengejar dapat 9 juta rupiah per bulan tanpa ngapa-ngapain. Tapi kalau lu ternyata tinggal di Solo misalnya, yang UMR-nya entah kenapa masih kecil banget di 2,2 juta hari ini, dan di tahun 2030 mungkin UMR-nya jadi 4 juta per bulan, berarti kan lu hanya butuh ngumpulin setengahnya aja dari 300.000. Iya nggak? 300.000 lembar dapat 108 juta per tahun setelah dipotong pajak ya. 150.000 lembar berarti kan dapat setengahnya, yaitu 54 juta per tahun, alias 4,5 juta per bulan. Gitu. Jadi disesuaikan aja ya guys dengan situasi dan mimpi kalian masing-masing. Coba sekarang dong kalian komentar di bawah pakai hashtag gerakan 300.000 lembar saham ABCD di kolom komentar. Siapa tahu di tahun 2030 nanti beneran kejadian di hidup kalian. Amin. Step keempat, gimana cara gunain dividennya, Bang? Dividen di Indonesia umumnya ditransfer sama perusahaannya 1 tahun sekali. Dalam kasus ASI ini, mereka ngasihnya 2 kali dalam setahun, di bulan Oktober dan bulan Mei. Di Oktober biasanya besarannya sekitar 20% dari dividen total, kurang lebih segitu. Di Mei biasanya besarannya sisanya tuh, berarti sekitar 80% dari dividen keseluruhan. Misalkan dividen totalnya Rp400 per saham, berarti bulan Oktober akan dikasih Rp80 per lembar, dan di bulan Mei tahun selanjutnya akan dikasih Rp320 per lembar. Saran gua, tiap dapat dividen bisa langsung ditarik dan masukin aja ke RDPU, alias reksadana pasar uang. Dan kalian bisa cairin tiap bulan sesuai dengan kebutuhan kalian di bulan itu. Untuk reksadana pasar uang, gue pernah jelasin dalam satu video. Buat yang mau nonton, linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Gampang lah intinya. Dividennya jangan langsung dihabisin semua. Ingat, setahun cuma dikasih sekali atau 2 kali. Jadi mesti diatur-atur. Oh iya, strategi itu kita pakai kalau udah tercapai ya target jumlah lembaran saham kita. Kalau belum, ya tinggal uang dividennya beliin lagi saham perusahaannya. Sehingga dengan cara itu tujuan sekian ribu lembar saham kita akan lebih cepat tercapai. Dan dengan cara di reinvestasi kayak gitu, kita nggak akan kena pajak dividen. Keren kan? Semoga dengan video kali ini kalian jadi terinspirasi ya untuk bisa mikirin kalau nanti pensiun mau punya saham apa. Dan berapa banyak? Biar bisa pensiun dengan tenang intinya. Ngomong-ngomong, ternyata masih ada juga ya yang belum tahu beli saham itu di mana dan pakai aplikasi apa. Nah, gua kasih tahu sekali lagi ya. Beli saham harus lewat perusahaan sekuritas. Salah satunya adalah Ajaib Sekuritas. Lo bisa download aplikasi Ajaib Sekuritas di HP kalian masing-masing, kemudian daftarin diri pakai kode gua saham dari nol, biar lo dapat hadiah 1 lot saham dari Ajaib Sekuritas. Lo jangan khawatir untuk beli saham pakai aplikasi ini, karena Ajaib Sekuritas sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kebetulan di bulan ini mereka lagi ngadain promo bonus tambahan 1% buat teman-teman yang mau pindahin sahamnya ke aplikasi ini. Tanpa minimal dan tanpa maksimal. Semuanya akan dikasih tambahan 1%. Dan ada juga nih bonus 1% buat teman-teman yang bahkan sekedar top up dananya ke rekening di Ajaib Sekuritas. Setelah lu minimal top up 50 juta rupiah. Jadi kalau lu top up 70 juta misalnya, yang berhak untuk dapat bonusnya adalah si 20 jutanya. Gitu. Oke banget ya.
Sekian aja video kali ini, pesan gua tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.